Mengapa? Nabi Muhammad juga sudah mendeklar zalikal kitab la raib. Itu Nabi Muhammad yang mendeklar itu atas wahyu ilahi, bukan kalam Allah. Kalam Nabi Muhammad yang didapat daripada wahyu. Nah, kalau Allah berbahasa Arab susah nanti ketemu dengan orang Indramayu. Prewek itu nggak ngerti. Gusti Allah nggak ngerti kalau artinya. Astagfirullahaladzim. Menganggap bahwa Allah memiliki sifat tidak ngerti. Ini parah sekali. Allah itu maha mengetahui segala-galanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kembali lagi mau mereaksi videonya Panji Gumilang. Ini berbahaya sekali videonya jikalau ditonton bagi umat Islam yang awam. Bisa tergiring pemikirannya, akidahnya menganggap bahwa Al-Quran masih kurang, dan juga menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak maha kuasa atas segala-galanya. Oke, langsung aja coba kita simak videonya ya. Tetapi hati-hati teman-temannya, ini berbahaya sekali. Saya yakin saudara-saudara ini Perjanjian Lama pun belum tahu seperti apa bukunya itu. Nah, mengapa? Karena sudah menganggap yang paling benar itu satu saja. Ya memang. Ya, bagi kami yang paling benar itu ya Al-Quran, tidak yang lainnya. Kita simak lagi videonya. Satu itu kumpulan daripada lama dan baru. Mungkin di satu tidak menceritakan detail, dan di yang lama terdapat cerita detail. Bacalah itu. Saya sejak tahun awal berdiri Ma'had ini sudah menganjurkan baca. Nah, berarti di Al-Zaitun itu memang awal berdirinya katanya sudah menganjurkan santri-santrinya untuk membaca, ya membaca kitab-kitabnya umat agama lain gitu ya. Baca. Mengapa? Nabi Muhammad juga sudah mendeklar zalikal kitab la raib. Itu Nabi Muhammad yang mendeklar itu atas wahyu ilahi, bukan kalam Allah. Kalam Nabi Muhammad yang didapat daripada wahyu. Nah, kalau Allah berbahasa Arab susah nanti ketemu dengan orang Indramayu. Prewek itu nggak ngerti. Gusti Allah nggak ngerti kalau artinya. Astagfirullahaladzim. Menganggap bahwa Allah memiliki sifat tidak ngerti. Ini parah sekali. Allah itu maha mengetahui segala-galanya. Bahkan tidak sehelai daun pun yang jatuh di muka bumi ini tanpa sepengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah. Ada orang yang mengatakan bahwa Allah punya sifat tidak mengerti. Itu parah banget ya. Coba kita simak lagi. Bacalah semua itu. Saudara-saudara, zalikal kitab la raib. Alkitab itu mungkin Perjanjian Lama, mungkin Injil Perjanjian Baru, mungkin Al-Quran, dan gabungan semua itu la raib, tidak meragukan. Mengapa? Sebab fihi hudan, di dalamnya ada bimbingan-bimbingan untuk orang yang memang meyakini bimbingan itu. Tatkala saudara tidak mau melihat Alkitab yang kumpulan-kumpulan tadi, saudara tidak mendapat bimbingan apa-apa. Sehingga surga yang saudara yakini selamanya khayal belaka. Ya, itu tadi videonya teman-teman ya. Ini ada 3 catatan yang menjadikan perhatian kita. Ini berbahaya sekali. Yang pertama, Panji Gumilang di dalam video ini terlihat ya meragukan Al-Quran, masih membutuhkan kitab-kitab terdahulu sebagai pelengkap Al-Quran. Astagfirullahaladzim. Teman-teman yang ada di Al-Zaitun, mondok di Al-Zaitun, ataupun yang ada di luar Al-Zaitun, jangan sampai punya pemahaman bahwa Al-Quran itu masih kurang. Itu sama seperti pemahamannya orang Syiah yang menganggap bahwa Al-Quran yang ada saat ini masih kurang. Mungkin di satu tidak menceritakan detail, dan di yang lama terdapat cerita detail. Bacalah itu. Tentu orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran bisa saja kurang, masih kurang gitu ya, sehingga membutuhkan kitab-kitab dari agama lain, ini membatalkan keimanan mereka. Dalam kata lain, ya kafir. Penyimpangan kedua yang ada di dalam video tadi yang kita reaksi, Panji Gumilang mengatakan bahwa ayat zalikal kitabul la raib itu adalah kalamnya Nabi Muhammad. Itu kan surah Al-Baqarah ayat kedua ya. Terus dia katakan bahwa itu kalamnya Nabi Muhammad, bukan kalamnya Allah. Karena kalau Allah berbahasa Arab nanti nggak ngerti bahasa Indramayu. Astagfirullah. Ini udah menganggap bahwa firman Allah itu adalah kalamnya Rasulullah, terus mengatakan bahwa Allah juga tidak mengerti, punya sisi lemah.
Astagfirullahalazim. Nabi Muhammad juga sudah mendeklar zalikal kitab la raib. Itu Nabi Muhammad yang mendeklar itu atas wahyu ilahi, bukan kalam Allah. Kalam Nabi Muhammad yang didapat daripada wahyu. Nah, kalau Allah berbahasa Arab susah nanti ketemu dengan orang Indramayu. Pewek itu nggak ngerti. Gusti Allah nggak ngerti kalau. Tidak ada satupun yang Allah tidak mengerti di muka bumi ini. Seluruhnya Allah mengetahui segala-galanya. Bahkan digambarkan tidak sehelai daun pun yang jatuh di muka bumi ini kecuali atas sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh ayat-ayat yang ada di Al-Qur'an itu bukan kalamnya Nabi Muhammad, tapi itu adalah kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah ke malaikat Jibril, dari malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak satupun ada yang dirubah oleh Nabi Muhammad. Itu murni diambil dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Tidak satupun ada ayat-ayat Al-Qur'an yang berasal dari karya pemikiran manusia, sehingga ketika kita mengutip ayat Al-Qur'an maka kita harus sandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada Nabi Muhammad, bukan pula kepada malaikat Jibril, tapi kepada sumber awalnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim, sudah berapa banyak ya santri-santri Al-Zaitun yang menyimpang pemahamannya terhadap Al-Qur'an karena Panji Gumilang ini. Semoga cepat diselesaikan. Kita lanjut yang ketiga, penyimpangan dari video yang kita reaksi tadi ialah menafsirkan surah Al-Baqarah ayat kedua sebagai anjuran membaca Alkitab, membaca kitab-kitab umat agama lain, yaitu agama Nasrani, untuk mengambil kebenaran di dalam Alkitab sebagai pelengkap yang kurang di dalam Al-Qur'an mengenai pembahasan surga. Saudara-saudara, zalikal kitab la raib. Alkitab itu mungkin perjanjian lama, mungkin Injil perjanjian baru, mungkin Al-Quran, dan gabungan semua itu la raib, tidak meragukan. Mengapa? Sebab fihi hudan, di dalamnya ada bimbingan-bimbingan untuk orang yang memang meyakini bimbingan itu. Tatkala saudara tidak mau melihat Alkitab yang kumpulan-kumpulan tadi, saudara tidak mendapat bimbingan apa-apa, sehingga surga yang saudara yakini selamanya khayal belaka. Oke, sekarang nih saya sudah di surah Al-Baqarah ayat kedua, yang mana tadi Panji Gumilang mengartikan bahwa ayat ini adalah anjuran untuk membaca Alkitab, mencari kebenaran di dalamnya untuk melengkapi kekurangan yang ada di Al-Quran, pembahasan mengenai surga, teman-teman ya. Oke, ini dia ayatnya. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini saya akan bacakan tafsir dari Imam Ibnu Katsir ya. Ini dia tafsirnya teman-teman ya. Ibnu Juraid mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna zalikal kitabu adalah kitab ini, yakni Al-Quran. Jadi makna dari zalikal kitabu adalah kitab ini, yakni Al-Quran ya. Catat baik-baik, yang dimaksud itu adalah Al-Quran. Hal yang sama dikatakan pula oleh Mujahid, Ikrimah, As-Suddi, Muqatil Ibnu Hayyan, Zaid Ibnu Aslam, dan Ibnu Juraid. Mereka mengatakan bahwa memang demikian maknanya, yakni zalika itu bermakna haza ini. Orang-orang Arab biasa menyelihi gantikan isim-isim isyarah, kata tunjuk. Mereka menggunakan masing-masing darinya, ditempatkan yang lain. Hal ini sudah dikenal di dalam percakapan mereka. Jadi kalau kita baca tafsir dari Imam Ibnu Katsir, bahwa kitab yang dimaksud dalam surah Al-Baqarah ayat kedua yaitu Al-Quran, bukan kitab-kitab yang lain, teman-temannya. Entah Panji Gumilang menggunakan tafsir apa, saya juga nggak tahu. Yang jelas cukuplah Al-Quran yang menjadi petunjuk kitab suci buat kita semua dan tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagaimana yang kita baca juga tafsirnya dari Imam Ibnu Katsir tadi begitu ya, mengenai surah Al-Baqarah ayat kedua. Yang juga perlu diketahui bahwa kitab nabi-nabi terdahulu yang ada di masa sekarang itu sudah melalui revisi, perubahan dari tangan-tangan manusia, sehingga kita tidak tahu lagi membedakan mana yang asli kalamullah, kalam dari Allah Subhanahu wa taala, mana yang hasil perubahan dari tangan-tangan manusia. Itu sudah bukan menjadi rahasia lagi ya, semua udah mengetahui hal itu. Kalaupun ada yang memiliki misalnya ya murni dari ajaran Nabi Isa alaihissalam itu kitabnya, ya tetap aja kita tidak bisa mengambil dalil dari situ untuk mengamalkan ibadah, untuk berakidah, karena datangnya ajaran Nabi Muhammad SAW, adanya Al-Quran dan hadis itu menghapuskan ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Dan tidak ada juga pesantren-pesantren lain yang syekhnya
kiainya menganjurkan kepada santri-santrinya untuk membaca kitab-kitab dari agama lain untuk mengambil kebenaran di dalamnya, karena menganggap Al-Quran masih ada yang kurang. Ya, nggak ada yang seperti itu selain Al-Zaitun. Yang menjadi pertanyaan juga, Panji Gumilang ini syekh, kiai, atau pendeta ya? Itu saya cuma nanya doang. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Maaf jika ada kata yang salah. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.